Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membahas ukuran pemusatan data. Sekarang kita akan membahas ukuran letak kuartil, desil, dan persentil ya. Pertama kita akan membahas kuartil. Kuartil merupakan ukuran letak yang membagi suatu distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama, sehingga nilai-nilai distribusi dapat dibagi menjadi Q1, Q2, dan Q3 gitu ya. Nah, sebelum dibagi dalam 4 kelompok yang masing-masing 25% ya, data diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai terbesar. Ilustrasinya seperti gambar berikut ini. Nah, ini ada N data yang terurut gitu ya, sudah diurutkan dari besar ke kecil. Kemudian dibagi menjadi 4 bagian sebanyak masing-masing N/4 data gitu ya. Dengan batasnya itu Q1, Q2, dan Q3. Q1, Q2, dan Q3 ini adalah kuartil gitu ya. Dengan Q1 adalah kuartil bawah, Q2 adalah kuartil tengah, dan Q3 adalah kuartil atas. Oke, seperti ukuran pemusatan data, untuk kuartil juga dibagi ya, perhitungannya ada data yang tak berkelompok, ada yang data yang berkelompok. Oke, untuk N ganjil ataupun N genap bisa menggunakan rumus ketiga rumus itu ya, untuk mencari kuartil bawah, kuartil tengah, ataupun kuartil atas. Jadi ini untuk jenis N apapun, baik ganjil ataupun genap menggunakan ini gitu ya. Tapi untuk N genap ada cara lain gitu ya. Jadi ini cara pertama, ini cara kedua ya. Cara kedua. Kalau yang cara pertama ya, ini sekali lagi bisa untuk N ganjil dan N genap ya. Q1 kuartil bawah sama dengan data ke 1/4 N plus 1. Kuartil tengah data ke 2/4 N plus 1. Di sini 2/4 sebenarnya bisa disederhanakan menjadi X setengah N plus 1. Tapi biarkan saja seperti ini supaya mudah diingat ya. Jadi 1/4, 2/4, 3/4. Jadi kan lebih memiliki pola gitu. Jadi mudah diingat. Oke, untuk cara yang kedua, itu tahapannya yang harus dilakukan itu mencari kuartil tengah atau Q2 atau mediannya gitu ya. Kemudian membagi data di sebelah kiri median menjadi 2 bagian yang sama, sehingga diperoleh kuartil bawah atau Q1. Ya, atau juga membagi data di sebelah kanan median menjadi 2 bagian sama, sehingga diperoleh kuartil atas Q3. Jadi kalau misalnya N genap, boleh pakai cara 1, boleh cara 2. Kalau saya prefer cara 1 gitu ya, lebih simple. Nanti lebih simpelnya bagaimana bisa dilihat di contoh soal. Oke, untuk data berkelompok itu rumusnya QI, I-nya di sini itu 1, 2, 3. 1 itu untuk Q1. Nah, ini bukan QI ya, ini diralat. Ini Q1, 2 itu untuk Q2, dan 3 untuk Q3 gitu ya. Kemudian TBI. TBI itu tepi bawah kelas kuartil gitu ya. I/4 N, N itu banyaknya data, atau kalau di data berkelompok itu sama dengan sigma F ya. FKBI itu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil atau frekuensi kumulatif bawah kelas kuartil. FI itu frekuensi kelas kuartil. CI, nah khusus CI, walaupun ada I, ini tidak terkait dengan ini gitu ya, tidak terkait dengan I yang di sini. CI memang sudah simbol sendiri. Dari awal kita menggunakan CI itu sebagai interval kelas gitu ya. Jadi
baik Q1, Q2, Q3 ya CI-nya sama gitu ya. Jadi sekali lagi I di sini tidak terkait dengan I yang ada di keterangan gitu ya. Oke, untuk menggunakan rumus ini yang harus dilakukan pertama itu yang pastinya cari dulu N-nya berapa gitu ya. Kemudian CI-nya berapa. Nah, kalau sudah ketemu, lanjut untuk mencari tepi bawah frekuensi sebelum kelas kuartil, jumlah frekuensi ya, frekuensi kumulatif kelas kuartil dan frekuensi kuartilnya, harus mencari letak kuartilnya. Misalkan yang ditanya itu Q1, maka letak kuartilnya itu LQ1 sama dengan N/4. Ini supaya ada polanya bisa ditulis juga 1 N/4 supaya ada pola gitu ya. Oke, baru kalau misalnya sudah ketemu letak kuartilnya, tepi bawah kelas diketahui, jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil juga diketahui, frekuensi kelas kuartil juga diketahui gitu ya. Oke, selanjutnya jenis yang berikutnya desil. Desil merupakan ukuran letak yang membagi suatu distribusi frekuensi menjadi 10 bagian yang sama. Kalau kuartil 4 bagian, kalau desil 10 bagian yang sama, yang masing-masing dibatasi oleh D1, D2, D3 sampai D9. Setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar gitu ya. Ilustrasinya seperti ini, N data sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Kemudian ini dibagi menjadi 10 bagian ya, masing-masing sebanyak N/10 data dan dibatasi oleh desil-desil ini gitu ya, D1 sampai D9. Sama seperti kuartil, penyelesaian atau pencarian desil itu dibagi, ada yang untuk data tak berkelompok atau data tunggal, ada yang data berkelompok. Untuk data tak berkelompok itu dicari dengan rumus DI sama dengan XI dalam kurung N+1 per 10. Dengan satunya itu, dengan I-nya itu 1, 2, 3 sampai 9 untuk D1 sampai D9 berturut-turut gitu ya. Dan N itu banyaknya data. Jadi kalau misalkan kita mau mencari D1, maka I-nya itu kita ganti 1, setiap I kita ganti 1. X1 N+1 dibagi 10. Misalkan D2, berarti setiap I diganti 2. X2 N+1 per 10 dan seterusnya. Itu ya. Oke, untuk data berkelompok ini sama saja seperti rumus mirip ya. Bukan sama, mirip dengan kuartil untuk data berkelompok. Bedanya hanya di sini. Kalau kuartil I/4, kalau desil I/10. Keterangannya juga sama, hanya di sini untuk desil ya. Tahapannya juga sama, cari N-nya berapa gitu ya, CI berapa, kemudian cari letak desilnya yang mana, baru diketahui tepi bawah kelasnya, kemudian jumlah frekuensi sebelum kelas desil ya, kemudian frekuensi desilnya. Itu akan diketahui dari proses pencarian letak desil. Oke, selanjutnya yang ketiga itu persentil. Persentil merupakan ukuran letak yang membagi suatu distribusi frekuensi menjadi 100 bagian yang sama, persen ya, per 100, yang masing-masing dibatasi oleh P1, P2 sampai P99 setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, poin yang harus dicatat dari kuartil, desil, dan persentil itu harus diurutkan terlebih dahulu baru bisa diproses. Ilustrasinya sama seperti dua
jenis yang sebelumnya n data terurut, kemudian karena ini persentil maka ada 100 bagian, masing-masing bagian itu n per 100 data gitu ya, dengan batasnya itu P1 sampai P99. Oke, ini juga persentil dibagi dua penyelesaian ya, untuk data berkelompok dan data tak berkelompok. Untuk data tak berkelompok, rumusnya PI sama dengan XI N plus 1 per 100 ya. Di sini per 100 dengan I sama keterangannya 1, 2, 3 sampai 99, dengan 1 itu untuk P1, 2 untuk P2, dan seterusnya. N banyaknya data. Untuk data berkelompok juga mirip dengan kuartil dan desil ya. Hanya yang membedakan itu di bagian I per 100. Untuk tahapan keterangan-keterangannya mirip ya. Hanya di sini kan persentil. Di sini juga sama, N-nya dicari berapa, CI-nya berapa, baru ke letak persentilnya gitu ya. Kemudian diketahui tepi bawahnya jumlah frekuensi sebelum persentil, frekuensi persentil, baru diproses dan ketemu gitu ya, persentil keberapa, nilainya berapa. Baik, supaya lebih jelas kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, perhatikan data nilai mata kuliah statistika yang diperoleh sekelompok mahasiswa. Carilah kuartil atas dari dari data tersebut. Kuartil atas itu berarti Q 3 gitu ya. Nah, ini N-nya sebanyak 20 nilai mahasiswa ya. Oke, ini genap karena datanya genap. Di awal sudah saya katakan bisa menggunakan rumus, bisa juga menggunakan cara yang kedua gitu ya. Karena kuartil atas, maka setelah mencari Q2 atau median, baru membagi data di sebelah kanan median untuk mendapatkan Q3. Oke, kita menggunakan cara yang pertama dulu. Cara pertama. Ya. Cara pertama, ini N genap. Kita urutkan ya. Baik N genap maupun N ganjil, syaratnya memang harus diurutkan terlebih dahulu dari data yang kecil ke data yang besar ya. Ini X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, X20. Oke, di rumus untuk mencari kuartil atas ataupun Q3 yaitu data ke 3 per 4 N plus 1. N-nya itu 20 ya. N-nya 20. Maka X 3 per 4, 20 ditambah 1, 21. 3 dikali 21 dibagi 4 itu 15,75. Kita lihat di sini, data itu kan bulat ya. Data ke-1, ke-2, ke-3. Dan kalau misalkan ini desimal bagaimana? Ini kan 15 ke atas, maka Q3-nya data ke-15 ditambah data ke-16 dibagi 2. Jadi, kuartil atas itu diantara data ke-15 dan data ke-16 gitu ya. Data ke-15-nya mana? Ya ini, 85. Itu ya, data ke-16, 88. Dibagi 2, setelah dijumlahkan hasilnya 86,5. Dan Q3 ada di antara data ke-15 dan data ke-16 itu ya. Itu cara pertama, simple. Untuk cara yang kedua sama diurutkan lagi gitu ya. Ini juga diberi label 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, X 20. Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan itu tidak bisa langsung ke Q3, tapi mencari median dulu, Q2 gitu ya. Di pertemuan sebelumnya, rumus median itu XN per 2 plus XN per 2 plus 1. Di sini N-nya sama dengan 20. Maka diganti N-nya 20, gitu ya. Oke, 20 dibagi 2 itu 10. Jadi X10 ditambah X11 dibagi 2. X10 itu 75, X11 75. 75 ditambah 75 dibagi 2 hasilnya 75. Dan ini Q2. Baru setelah Q2 ketemu kita cari gitu ya, Q3. Q3 itu median ya ke sebelah kanan ke sini. Ini untuk mencari Q3. Sedangkan dari median ke sebelah kiri ini untuk mencari Q1 ya. Baik, karena kita yang ditanyakan itu Q3, kita ambil data sepanjang ini gitu ya. Jadi 75, 78, 80 dan seterusnya sampai 97. Nah, ini banyaknya data, kita tulis NQ3 itu ada 10. Kita labeli ya untuk Q3 ya. Sekali lagi ini bukan untuk data keseluruhan. X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10. Nah, ini karena datanya genap, kita juga menggunakan rumus median gitu ya. Jadi Q3 sama dengan XN Q3 per 2 plus XN dari Q3 per 2 plus 1 dibagi 2 ya. Oke, sekarang N dari Q3 itu kan 10. Kita tulis 10 dibagi 2. Kemudian 10 dibagi 2 plus 1. X10 per 2 itu 5, 10 per 2 plus 1 itu 6. Data kelima dan data keenam dari Q3 ya, bukan diambil dari sini, tapi dari Q3 yang sudah kita urutkan. Oke, X5 itu 85, X6 88. 85 ditambah 88 dibagi 2, hasilnya 86,5. Ini Q3 itu di antara data kelima dan keenam. Nah, ini hasilnya sama dengan rumus cara 1. Nah, itu tadi di awal kenapa saya bilang kalau saya prefer di cara 1, karena ketika yang ditanya itu Q3 yang langsung Q3 gitu ya, yang dicari, tidak harus mencari Q2 dulu. Kalau di sini prosesnya lebih panjang, tapi ya terserah saja. Boleh pakai cara manapun karena hasilnya pun sama gitu ya. Oke, untuk kita lihat contoh yang kedua. Bagaimana untuk N ganjil? Q1, Q2, Q3-nya sama. Ini bisa menggunakan rumus ya. Rumus umum kuartil. Nah, ini sebenarnya data-datanya sama dengan contoh nomor 1. Hanya saya tambahkan satu buah nilai lagi supaya jumlahnya menjadi ganjil 21 ya. Ada di sini, saya tambahkan gitu ya. Oke, yang harus dilakukan pertama sama dengan N genap, ini juga harus diurutkan gitu ya. Ini X1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21. Oke, untuk mencari Q1 rumusnya X 1/4 N plus 1. N-nya diganti 21 ya. Diganti 21. Maka X 1/4 21 ditambah 1 itu 22 dibagi 4 5,5. Ini juga sama desimal, berarti Q1-nya X5 ditambah X6 dibagi 2. X5-nya mana? 67. X6-nya mana? 67. 67 ditambah 67 dibagi 2, 67. Letaknya di mana? Letaknya itu di antara nilai ke-5 dan ke-6. Ini yang garis merah ini Q1. Kemudian untuk Q2, yaitu rumusnya X 2/4 N plus 1 sama dengan 2/4 itu kita sederhanakan jadi setengah. N-nya 21 ditambah 1 jadi 22 dibagi 2 X11. Nah ini bulat langsung gitu ya, 75. Di sini X11 75. Dan ini Q2. Untuk Q3 itu rumusnya X/3 N plus 1. N-nya langsung diganti 21 ya. Oke. Kemudian ditambah 1. X 3/4 dikali 22. Hasilnya 16,5. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, berarti Q3-nya data ke-16 ditambah data ke-17 dibagi 2. Data ke-16 yang mana? 85. Data ke-17 88. 85 ditambah 88 dibagi 2, 86,5. Ini untuk nilai-nilainya silahkan dicek lagi ya. Jadi untuk nilai kuartil ketiga itu 86,5. Letaknya di mana? Letaknya di antara data ke-16 dan data ke-17 gitu ya. Nah, tadi di awal dikatakan bahwa kuartil itu membagi menjadi 4 bagian dengan pembatas Q1, Q2, dan Q3. Oke, sekarang kita lihat ini bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita lihat, cek apakah jumlah datanya di setiap bagian itu sama ya. Bagian pertama 1, 2, 3, 4, 5. Kedua 1, 2, 3, 4, 5. Bagian ketiga 1, 2, 3, 4, 5. Bagian keempat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama gitu ya. Nah, ini terbukti gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh data berkelompok. Kalau misalkan kita melihat rumus ya, yang kita butuhkan itu ada N ya. N itu sama dengan jumlah dari frekuensi, yaitu sebanyak sebesar 40 ya. CI itu interval 5, yaitu 50, 51, 52, 53, 54. Nah, kemudian letak kuartil. Letak kuartil ini akan mendapatkan informasi TBI, FKBI itu jumlah frekuensi sebelum kuartil ya. Kemudian frekuensi dari kuartilnya. Karena yang ditanyakan itu Q1, maka letak kuartil bawah gitu ya. Letak kuartil bawah rumusnya LQ1 sama dengan N/4. Dari mana N/4 itu? Tadi di rumus di awal ya. Nah ini N/4. Kita cari N-nya tadi 40 dibagi 4, 10. Nah, ini sebenarnya kita lihat di tabel ya. Kita bisa beri kolom lagi di sini. Kita sebut frekuensi kumulatif. Oke, di sini 6. Kemudian di sini berapa? 6 ditambah 8. 14. Kalau data ke-10 itu ada di mana? Di kelas interval yang kedua di sini kan? Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa 8 adalah
frekuensi kelas dari kuartil bawah ya. Kemudian ini adalah FKBI, jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil gitu ya. TBI mana? TBI yang ini ya. Dikurangi 0,5 maksudnya. TBI sama dengan 55 dikurangi 0,5. Hasilnya 54,5 ya. Oke, setelah semua data itu sudah kita cari, ya sudah kita masukkan gitu ya. Ini ke sini TBI, FKBI-nya juga diinputkan gitu ya. FI juga dimasukkan, CI tadi sudah ada, N juga sudah ada. Jadinya kita proses yang dikurung dulu. 1/4 dikali 40 itu hasilnya 10 dikurangi 6, 4 ya, dibagi 8 dikali 5. Kemudian dijumlahkan dengan 54,5. Hasilnya 57. Silahkan dicek lagi ya untuk nominalnya. Oke, itu untuk penggunaan rumus untuk menyelesaikan kasus data berkelompok. Sekarang apa sih kegunaan yang telah kita pelajari dari kuartil, desil, dan persentil? Ini sebenarnya hanya beberapa saja ya manfaatnya. Kalian bisa cari di internet, bisa search sendiri apa sih manfaat dari kuartil, desil, dan persentil. Saya contohkan, untuk kuartil itu untuk mengetahui kesimetrisan normal ya dari sebuah kurva. Jadi jika Q3 dikurangi Q2 sama dengan Q2 dikurangi Q1, maka kurvanya normal. Kurva normal itu bentuknya seperti lonceng, kurva Gaussian ya, dan itu ideal gitu ya untuk sebuah kurva statistik. Kemudian jika Q3 dikurangi Q2 lebih besar dari Q2 dikurangi Q1, maka kurvanya itu miring ke kiri. Jika Q3 dikurangi Q2 itu kurang dari Q2 dikurangi Q1, maka kurvanya miring ke kanan. Nah, ini untuk analisa kurva di statistika ya. Untuk desil dan persentil bisa dibaca sendiri. Oke, sekarang apakah ada hubungan antara kuartil, desil, dan persentil ya? Hubungan antara kuartil Q ya, desil D, dan persentil P ada gitu ya. Sekarang kita misalkan menuliskan begini, P 90 ya, P80, P75, P itu persentil, P70, P60, P50, P40, P30, P25, P20, P10. Oke, ini jika kita hubungkan dengan desil dan kuartil, P90 itu sama dengan desil 9. Desil 9. Ini desil 8, ini kuartil 3. P70 itu desil 7, P60 desil 6. Nah, untuk P50 ini desil 5 sama dengan kuartil 2 sama dengan median ya. Oke, yang ini desil 5, desil 4, ini kuartil 1, kuartil bawah, ini desil 2, ini desil 1 ya. Kita lihat khususnya di bagian kuartil ya.
Di bagian kuartil itu kan membagi menjadi 4 bagian gitu ya. Q1, Q2, dan Q3-nya sebagai pembatas. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini jumlah datanya kan 2, 2, 2 ya. 2. Jadi betul gitu ya. Oke, untuk tadi soal-soal yang ada di contoh itu soal-soal kuartil ya. Untuk desil dan persentil itu tahapannya mirip gitu ya dengan kuartil, jadi ikuti saja, tapi rumusnya memang ada modifikasi. Kalau desil itu per 10, kalau persentil per 100, tapi tahapannya itu sama seperti kita menyelesaikan kasus-kasus kuartil gitu ya. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.